Alkisah, di sebuah negeri yang subur bernama Kesultanan Cirebon, hiduplah seorang pangeran yang bijaksana dan penuh wibawa. Pangeran Kararangen, namanya. Beliau bukanlah sembarang pangeran, melainkan keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang sangat dihormati. Sejak kecil, sang pangeran telah menunjukkan minat yang mendalam pada ilmu agama dan kebatinan, menjadikannya pribadi yang tenang dan penuh pemikiran. Beranjak dewasa, Pangeran Kararangen merasa duniawi tak lagi memberinya kepuasan. Ia mendambakan sebuah tempat yang sunyi, tempat di mana ia bisa menyepi, merenung, dan mendekatkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Keinginannya begitu kuat, hingga ia memutuskan untuk membangun sebuah taman air yang tak hanya indah, tetapi juga penuh makna spiritual, sebuah tempat untuk olah batin dan meditasi. Maka, dimulailah sebuah proyek mahakarya yang kelak akan dikenal sebagai Taman Sari Gua Sunyaragi. Pembangunan taman ini bukanlah pekerjaan biasa. Pangeran Kararangen memanggil arsitek-arsitek terbaik dari berbagai penjuru. Bahkan konon ada campur tangan ahli bangunan dari Tiongkok dan Arab. Mereka tidak hanya membangun dengan batu bata dan semen, tetapi juga dengan doa dan mantra. Setiap sudut taman dirancang dengan filosofi yang mendalam. Batu-batu karang disusun menyerupai awan megamendung, lambang dunia atas. Kolam-kolam jernih melambangkan kesucian hati, dan gua-gua misterius menjadi tempat sang pangeran bertapa. Konon, nama Sunyaragi berasal dari dua kata Sanskerta, Sunya yang berarti sepi, dan Ragi yang berarti raga. Jadi, Sunyaragi adalah tempat untuk menyepikan raga dari hiruk-pikuk dunia. Disinilah Pangeran Kararangen dan para pengikutnya melakukan tapa brata, mengasah ilmu kanuragan, dan memperdalam spiritualitas mereka. Suasana di taman ini begitu hening. Hanya terdengar gemericik air dan bisikan angin yang seolah ikut berzikir. Namun, keindahan dan kesunyian Sunyaragi menyimpan banyak misteri. Salah satu yang paling terkenal adalah Gua Peteng atau Gua Kegelapan. Gua ini sangat gelap gulita, menjadi simbol ujian bagi siapa saja yang ingin mencapai pencerahan. Dikatakan, hanya mereka yang berhati bersih dan berniat lurus yang bisa melewati gua ini tanpa rasa takut. Ada pula Gua Padang Ati, tempat seseorang memohon agar hatinya diterangi. Dan yang tak kalah menarik, Gua Arga Jumut, yang konon menjadi tempat penyimpanan harta karun dan pusaka kesultanan. Cerita lain yang melegenda adalah tentang lorong bawah tanah rahasia yang menghubungkan Sunyaragi dengan berbagai tempat penting, termasuk Mekah dan Tiongkok. Lorong ini bukanlah lorong fisik biasa, melainkan sebuah jalur gaib yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki ilmu batin tingkat tinggi. Lewat lorong inilah, sang pangeran dan para wali di masa lalu bisa bepergian dalam sekejap mata untuk menyebarkan ajaran Islam atau menimba ilmu. Seiring berjalannya waktu, fungsi Sunyaragi pun berkembang. Selain sebagai tempat meditasi, taman ini juga menjadi benteng pertahanan strategis. Desainnya yang unik dengan banyak lorong dan ruang tersembunyi menjadikannya tempat yang ideal untuk menyusun strategi perang melawan penjajah Belanda.